Sore, perkenalkan nama lengkap saya Ambrosia Selbutun dengan NIM 210303003 dari kelas A semester 2 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang biodata ahli teori sosiologi klasik Auguste Comte. Riwayat hidup Auguste Comte. Sosiologi pada awalnya tumbuh dari gejolak sosial yang terjadi pada Revolusi Prancis yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798. Orang tua Auguste Comte berasal dari kelas menengah dan akhirnya sang ayah meraih posisi sebagai petugas resmi pengumpul pajak lokal. Kedua orang tuanya penganut agama Katolik yang saleh. Meskipun ia adalah seorang mahasiswa yang cerdas, namun Comte tidak pernah mendapatkan ijazah sarjana. Ia dan seluruh mahasiswa seangkatannya dikeluarkan dari École Polytechnique karena gagasan politik dan pembangkangan mereka. Pemberhentian ini berdampak buruk pada karir akademis Comte. Pada tahun 1817, ia menjadi sekretaris dan anak angkat Claude Henry Saint-Simon, seorang filsuf yang 40 tahun lebih tua dari Comte. Meskipun Comte tidak memperoleh posisi reguler di École Polytechnique, Comte mendapatkan posisi minor sebagai asisten pengajar pada tahun 1832. Pada tahun 1837, Comte mendapatkan posisi tambahan sebagai penguji ujian masuk, dan untuk pertama kalinya ini memberikan pendapatan yang memadai karena selama ini ia seringkali tergantung secara ekonomis terhadap keluarganya. Selama kurun waktu tersebut, Comte mengerjakan 6 jilid karya yang melambungkan namanya Cours de Philosophie Positif yang secara keseluruhan terbit pada tahun 1842, di mana jilid pertama terbit pada tahun 1830. Dalam karya ini, Comte memaparkan pandangannya bahwa sosiologi adalah ilmu tertinggi. Ia juga menyerang École Polytechnique dan hasilnya adalah pada tahun 1844, pekerjaannya sebagai asisten tidak diperpanjang. Pada tahun 1851, ia menyelesaikan 4 jilid buku Système de Politique Positive yang lebih bertujuan praktis dan menawarkan rencana reorganisasi masyarakat. Heilbronn menandaskan bahwa pada tahun 1838 terjadi kehancuran besar pada kehidupan Comte, dan sejak saat itu ia kehilangan harapan bahwa setiap orang akan memikirkan karyanya secara serius tentang ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada sosiologi. Pada saat yang bersamaan, ia mengawali hidup yang menyehatkan otak, yaitu Comte mulai tidak mau membaca karya orang lain, yang akibatnya adalah ia menjadi kehilangan harapan untuk dapat berhubungan dengan perkembangan intelektual terkini. Setelah tahun 1838, ia mulai mengembangkan gagasan anehnya tentang reformasi masyarakat yang dipaparkan dalam bukunya Système de Politique Positive. Comte mulai menghayalkan dirinya sebagai seorang pendeta tinggi agama baru kemanusiaan. Ia percaya pada dunia yang pada akhirnya akan dipimpin oleh sosiologi pendeta. Dalam hal ini, Comte banyak dipengaruhi latar belakang Katoliknya.
Menarik untuk disimak di tengah-tengah gagasan berani itu, pada akhirnya Comte memang mendapatkan banyak pengikut di Perancis maupun di sejumlah negara lain. Akhirnya Auguste Comte wafat pada 5 September 1857 dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Namun demikian namanya tetap kita kenang hingga sekarang karena kegemilangan pikiran serta gagasannya. Sekian dan terima kasih.